Kalau lemak itu misalnya kita kalori sehari misalnya kita butuh 1.500. Iya. Dari kita makan lemak-lemak nih, kita ada 2.000. Yang 1.500 dibakar untuk aktivitas kita, yang 500 ditimbun. Kalau setiap hari nimbun-nimbun terus, ya gemuk. Kalau lemak bisa gitu. Tapi kalau kita makan kurang serat, dia tersimpannya di tubuh kita lebih lama. Oke. Nah, padahal makanan yang dibuang itu kan zat-zat yang tidak dipakai sama tubuh kita. Berarti itu sampah kan berarti. Nah, berarti kita nyimpen sampah yang lama di usus kita. Lebih baik daripada kamu makan ikan salmon dari Balkan sana ya, Norway atau apa yang terkenal itu. Mending kamu makan lele atau ikan gabus, ya yang kita ikan dapat kembung, kita dapat seger yang langsung kita masak saat itu. Sate, dagingnya kan gosong, gasingnya gosong kan? Itu kan hitam-hitamnya kan ikut kita makan. Ada rasa enak banget itu, crispy, pahit-pahit, smoky tadi. Nah, itu karbon itu karsinogen. Orang yang kegiatan fisiknya sedikit, kalorinya sedikit ya jangan makan banyak-banyak kan gitu. Nah, itu. Ya sinyal-sinyal itu yang harusnya kita itu harus Nah, masalahnya di kita itu kan sering jadi dokter sendiri kan. Ngerasain sendiri, ngobatin sendiri. Ada dokter Google, Dok. Dr. Seno Budi Santoso, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat datang di Jungto Light Podcast. Boleh tepuk tangan semuanya. Hey. Setelah kita tepuk tangan, padahal bahasa kita lumayan berat ini. Bro, ini kita biasa ngobrolin politik, berita-berita yang berat. Ya, kali ini kita ngobrolin soal kesehatan. Karena kesehatan itu penting. Gua tuh mikir ya, lu tadi ngajak syuting tuh, kita ngobrolin kesehatan gitu kan. Gua kira asik gitu ya. Ngobrolin kesehatan biasanya asik nih, Dok. Temanya apa? Kanker. Aduh. Tapi kan gua gak bisa nolak. Karena kita harus support kalian yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan Lulu yang lagi menikmati cuti. Gitu, Dok. Dok, saya Angga dan ini Asis. Kita host baru di Jungto Light Podcast ya, Sis. Pendatang baru. Dan dokter spesial kayaknya episode pertama yang hostnya kita cowok-cowok. Biasanya cewek ya. Dok, saya mau tanya-tanya soal penyebab kanker, terutama kanker. Lu langsung ditembak aja. Iya, biar langsung. Karena gini, kalau di masyarakat itu kan seringnya penyebab kanker itu kan karena makanan. Iya. Ini yang beredar di masyarakat. Tapi saya perlu konfirmasi ke dokter ya. Katanya banyak makan yang bakar-bakaran. Yang ada arang-arangnya itu loh. Mau makan sate, ayam ikan bakar atau apapun lah penyebab. Terus makanan-makanan pengawet gitu. Itu mitos atau fakta? Atau fakta sih, Dok, sebenarnya. Iya. Kan jadi makanan enak nih, Dok. Iya, benar. Jadi penyebab kanker itu sebenarnya ada beberapa faktor. Salah satunya yang bisa menyumbang itu adalah faktor dari luar, itu adalah makanan. Jadi yang tadi sebutkan tadi sih banyak benarnya. Banyak benarnya. Jadi fakta sebenarnya, tapi faktanya harus diikuti dengan penjelasan lagi. Jadi, biar tidak salah. Benar. Artinya berarti enggak 100% penyebab kanker itu ya hanya makanan. Ya. Jadi makanan itu salah satu penyumbangnya. Tapi tidak melulu dari makanan. Kalau yang makanan, kategorisasi makanan apa, Dok, yang kira-kira menyebabkan kanker itu? Yang resikonya tinggi buat kanker. Risikonya tinggi. Jadi sebelum kita ngomong yang salah, bagusnya kan kita ngomong yang benar dulu. Yang faktanya dulu, habis itu mitos. Habis itu. Jadi kan intinya itu kan seperti ketika kita masih kecil, itu kan ada jargon dari pemerintah ya, 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Sekarang makan bergizi gratis, Dok. Jadi masuknya ke politik lagi. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada lemak, karbohidrat, protein, ada sayur dan sebagainya. Nah, secara umum kita tuh makan harusnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Dan itu tidak bisa dipisah-pisah sebenarnya. Jadi misalnya gini, saya pagi makan lemak aja,
Jadi cuma makan daging Iya. gitu. Terus nanti siang makan sayur saja. Ya. Terus malam makan protein protein lah gitu. Iya. Bisa gitu. Itu sebenarnya enggak bisa. Atau vitamin juga. Vitamin kita Siang cicil A. nih. Vitamin hari ini vitamin C aja, Iya. besok A gitu. Karena sebenarnya tubuh kita itu punya kebutuhan itu ya saat itu butuh semua. Nggak bisa kok tubuh itu milahin, oh hari ini saya, walaupun bisa gini, kalau kita banyak protein berarti sumber energi kita banyak kan dari protein. Iya. Nah tapi kalau nanti sampah proteinnya banyak nanti juga bermasalah, kayak nanti kena asam urat dan sebagainya. Iya. Kalau kita konsumsi lemak yang banyak, nanti lemak di kulit kita numpuk, di bawah kulit jadi gemuk, Iya. nanti jadi hiperkolesterol, nanti ada sumbatan di pembuluh darah dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah ngikutin itu secara proporsional, setiap makan itu ada kandungan yang seperti itu, termasuk serat, buah dan vitamin semua. Contohnya kayak vitamin C. Vitamin C itu enggak bisa disimpan. Oke. Jadi enggak bisa kok kita, hari ini saya minum buah yang banyak, terus 3 hari ke depan saya enggak perlu makan vitamin C, enggak apa-apa karena kemarin udah nyimpen. Enggak, vitamin C itu kalau kita butuh 10, kita masukin 40, yang 30 itu langsung dibuang Oleh tubuh. Di hari tubuh itu. kita. Iya. Beda sama lemak. Oh. Kalau lemak itu misalnya kita kalori sehari misalnya kita butuh 1.500. Ya. Dari kita makan lemak-lemak nih, kita ada 2.000. Yang 1.500 dibakar untuk aktivitas kita, yang 500 ditimbun. Kalau setiap hari nimbun-nimbun terus, ya gemuk. Kalau lemak bisa gitu. Tapi ada jenis tertentu yang tidak bisa disimpan. Salah satunya C lah. Jadi kalau kelebihan malah jadi penyakit. Oke. Jadi sampah yang dia akan memberatkan pabrik sampah kita. Kan kalau sampah kita tuh yang ngeluarin ginjal sama hati. Nanti akan ginjal sama hati kita yang nanti akan bermasalah fungsinya. Sorry dok, saya ekspor sedikit dok. Artinya selain kayak vitamin C tadi, kebutuhan vitamin C sehari itu misalkan sekian gitu dok, itu juga harus sesuai porsinya. Kalau nggak berlebih ya dibuang gitu. Ya. Itu kayak kategorisasinya apa aja dok? Selain part seperti vitamin C, ada lagi nggak dok? Banyak seperti kayak misalnya protein itu juga banyak dibuang. Kalau sudah memenuhi kebutuhan dalam tubuh ya cukup gitu. Gitu. Jadi banyak yang dibuang seperti itu. Makanya intinya adalah bahwa kita tuh tidak bisa kok menabung makanan gitu loh. Iya. Jadi kalau hari ini saya udah makan daging banyak, nanti ke depan tidak perlu makan daging, makanya cuma ini aja gitu. Jadi makannya itu harus tercukupi kebutuhan dan seimbang. Nah maksudnya seperti itu. Jadi sekali makan tuh harus ada unsur sayur, ada buah, ada lauknya, ada karbohidratnya. Maksudnya seperti itu. Nah itu yang benar. Jadi sebenarnya kalau kita udah makan secara benar seperti itu, sebenarnya kita relatif aman sebenarnya. Kalau dari segi makanan. Tapi kan dengan perkembangan zaman, kebutuhan, kesibukan dan sebagainya, banyak makanan-makanan yang kita dibuat untuk keperluan-keperluan tertentu. Contohnya misalnya makan yang diawetin. Makanan yang sifatnya instan. Itu tercipta, itu bukannya yang nyiptain itu tidak punya pengetahuan tentang kesehatan, tapi sebenarnya itu diciptakan untuk kebutuhan tertentu. Misalnya gini, sesuatu yang instan-instan kayak mie instan atau sosis yang tinggal ini, itu kan sebenarnya terutama untuk maaf ketika ada bencana alam. Kondisi darurat. Kan tidak mungkin bencana alam ibu-ibu suruh masak sop, suruh masak rendang, suruh masak yang itu kan, ya yang masak yang bisa dimasak cepat, yang gampang dan sebagainya. Nah, terus kemudian untuk perang misalnya, untuk naik gunung misalnya, orang kan tidak tiap hari naik gunung. Misalnya seperti itu. Tapi untuk harian, makanya seperti itu diciptakan untuk dijadikan konsumsi harian. Kalau makan dalam jumlah yang tidak banyak dan tidak sering-sering tidak masalah. Nah, ada beberapa makanan yang memang menyumbang berperan dalam terbentuknya kanker. Ya. Kalau kanker usus itu gampangnya seperti ini. Makanan-makanan yang kurang serat sama yang minim serat. Jadi orang yang tidak suka makan buah sama sayur itu membuat makanan itu di ususnya itu lebih lama karena nggak ada serat. Ya, jadi serat itu gunanya adalah membentuk kotorannya. Dia jadi terbentuk dengan baik, lunak, dan dia akan keluarnya cepat. Jadi gampangnya hari ini makan, yang besok keluar diganti makanan yang baru. Tapi kalau kita makan kurang serat,
dia tersimpannya di tubuh kita lebih lama. Oke. Nah, padahal makanan yang dibuang itu kan zat-zat yang tidak dipakai sama tubuh kita. Berarti itu sampah kan berarti. Nah, berarti kita nyimpen sampah yang lama di usus kita. Nah, di situ termasuk ada bahan-bahan karsinogenik di situ. Mungkin ada kuman-kuman di situ yang dia akan mempengaruhi sel-sel usus kita di situ. Yang itu akan membuat yang sel normal menjadi sel ganas. Ya, jadi salah satunya orang yang kurang makan serat. Oke. Terus kemudian tadi bahan pengawet. Termasuk orang gampangnya penyedap rasa yang MSG. Nah, itu memang akumulasi ya. Kalau dalam jumlah banyak gitu. Makanya disarankan kalau kita masak kan ya pakai rempah-rempah asli lah, pakai bawang putih yang banyak, pakai garam, jangan pakai, walaupun dikasih mungkin dalam jumlah yang kalau porsi, sewajarnya. kalau jumlahnya normal sih oke kali ya dok. Kalau sampai berlebihan mungkin yang kacau gitu. Jadi sebenarnya yang kan kalau makanan udah dikeluarkan BPOM misalnya kan, pasti sudah aman lah ya. Pasti. Kalau dikonsumsi sesuai dengan petunjuk itu. Iya, tapi mitos di masyarakat itu sih dok, yang kalau kebanyakan makanan tertentu MSG misalkan instan itu memang faktanya itu dia penyebab kanker atau memang kalau nggak berlebihan ya aman gitu. Ya kalau tidak berlebihan aman. Jadi kuncinya di berlebihannya itu. Penyebabnya itu kan karena suatu akumulasi. Akumulasi. Oh iya tadi itu ya. Ya, jadi ketika dia menumpuk dalam jumlah banyak atau pemasukan sama pengeluaran itu tidak imbang. Jadi surplus. Kalau surplus duit enggak apa-apa kan? Amin. Amin, saya amin dulu dong. Iya benar. Amin. Nah, itu surplus tapi surplusnya ya zat yang tidak bagus. Nah, itu akan bermasalah. Itu meningkatkan risiko kankernya itu nggak hanya usus tapi potensi yang lainnya juga bisa kemungkinan hidup itu ya dok ya. Yang kanker itu macam-macam ya dok ya. Iya. Oke. Dok, selain kurang serat, itu kan yang berkembang di masyarakat soal kebanyakan gorengan. Iya. Dikit makanan apa-apa digoreng. Itu juga risikonya tinggi, dok. Padahal kan enak, dok. Sebenarnya kalau gorengan itu jadi intinya sebenarnya ini gorengan itu ya apa? Ya ikan goreng di rumah, ayam goreng enggak cuman gorengan kayak dagangan ya gitu ya. Jadi gorengan itu sebenarnya kan lebih ke arah kolesterol, lemak dan sebagainya. Iya, dok. Ya, nanti akan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah kita. Itu karena kan proses kimiawi dari minyak itu mengandung senyawa tertentu yang karena dengan panas dia akan terurai atau berubah yaitu ahli kimia ya, akan menjadi suatu senyawa yang merugikan tubuh kita. Nah, makanya kalau kanker itu termasuk kanker usus itu kan disarankan tidak boleh terlalu banyak makan misalnya daging merah. Oke. Ya. Terus kita tidak boleh masak makanan-makanan dengan pembakaran yang suhu tinggi dan terlalu lama. Nah, karena secara umum banyak zat-zat tubuh yang diperlukan tubuh kita itu akan rusak dengan suhu yang tinggi. Ya, jadi misalnya ikan salmon itu mengandung omega dan sebagainya. Bagus Nah, lah. itu ada yang rusak kalau kita masak suhu tinggi. Jadi kalau kita beli salmon mahal, tapi kita goreng sampai crispy gitu, ya enaknya tetap kena. Tapi zat-zat yang membuat salmon itu mahal, jadi hilang. kita tidak dapat. Kita cuma dapat rasa enaknya aja. Kan kalau salmon itu kan cari juicy yang lembutnya itu. Kalau digoreng mana enak. Ya, makanya ada senior kita tuh ahli gizi tapi dari internis, dari penyakit dalam basicnya. Nah, dia pernah meneliti bahwa lebih baik daripada kamu makan ikan salmon dari Balkan sana ya, Norway atau apa yang terkenal itu, di sini dengan harga mahal. Nah, kamu makan, tapi ternyata pengemasannya ke sini itu tidak dalam standar yang benar. Kan di sana kan perlu waktu. Waktu. Ya, suhu dan sebagainya. Mungkin pernah dia keluar dari kamar es dan sebagainya, sehingga zat-zat itu rusak. Mending kamu makan lele atau ikan gabus, ya yang kita ikan dapat kembung, kita dapat seger yang langsung kita masak saat itu.
Nah, harganya lebih murah. Itu yang saya lakukan terhadap anak saya. Gitu. Tidak belikan salmon. Tidak belikan salmon Mungkin karena kalau ikan lele. salmon kita Iya. makannya di negara Ya. yang memproduksi itu dalam fresh, nah mungkin Enak. mungkin dapat yang kita dapat. Tapi Saya- jadi memang yang jadi konsen kita itu kadang-kadang pengolahan itu juga penting. Ya. Jadi materialnya itu bagus, tapi ketika ngolahnya itu salah, bagusnya hilang semua. Dan punya potensi kanker juga ya. Nah, salah satunya kan bakar-bakaran tadi udah disebutin ya. Iya. Kalau bakar tuh unsur karbonnya sebenarnya. Oh, Jadi membahayakan. ketika bedanya bakar sama goreng itu, bakar tuh kan identik ke gosongnya itu kan. iya. Nah, Bukan- gosong itu kalau gosong banget kan jadi pahit. Ya, Tapi kalau gosong sedang kan ada sensasi, rasa, Smoky-nya. asap. Wah, smoky-nya. keren lo kayak food Nah. reviewer lo ya. Nah, Ada smoky-smokinya ya. nah, yang jadi masalah kalau arangnya itu berlebihan, Oh, Ya. nah itu yang karsinogeniknya di arangnya itu. Apakah juga pengaruh misalnya misalnya arangnya dari kayu gitu dong, atau kayak kan sekarang ada ya yang instan juga arang gitu. Itu juga punya pengaruh nggak dok? Tapi kalau arangnya kan itu jadi sumber pembakaran. Oke. Kalau ini arangnya kita makan. Oh. Maksudnya gitu loh, sate, Iya, iya, iya. Dagingnya Itu kan- gosong. gasnya gosong kan? Iya. Itu kan hitam-hitamnya kan ikut kita makan. Iya. Ada rasa Enak banget itu. crispy, pahit-pahit, smoky Oh, tadi. iya. Nah, itu karbon. Karbon itu karsinogenik. Oh, oke. Nah, makanya ada yang ngakalin kita bakar, Hmm. tapi jangan sampai jadi arang. Oh, oke. Ya. Biasanya kalau di Jawa ya, yang bakar Jawa tuh digoreng dulu terus dibakar tuh. Oh, iya? ikan bisa ikan bakar tuh. Mm-mm. Digoreng dulu terus dibakar tuh, Dok. Ada tuh ya kayak gitu makanan Jadi- gitu juga kan. Jadi dia biar matang dulu, Mm-mm. sehingga bakar itu cuma memberi rasa smoky, Iya. tapi tanpa harus jadi hitam. Kadang-kadang kalau memang ikan segar yang kita bakar, biar dalamnya itu matang, Iya. itu ngorbanin luarnya sampai gosong. Oh iya, sering banget. Sering seperti itu. Karena kalau luarnya enggak gosong, dalamnya masih mentah. Iya. Makanya disiasati dengan mungkin digoreng dulu, direbus dulu, sehingga bakarnya jangan terlalu lama, cuma untuk memberi rasa-rasa smoky-nya. Tapi kurang seger, Dok. Iya sih. buat saya yang suka ikan bakar, Iya, kayak kurang seger, Dok. gitu. Tapi sebenarnya Iya, kembali iya, iya. lagi bukannya kita tidak boleh makan sate gitu Iya. kan. Kalau seperti itu kan mestinya warung-warung sate tutup semua. Iya, Iya. benar. Yang penting kan tidak dalam Porsi yang berlebih. porsi berlebihan sekali makan dan tidak sering. Kan tidak setiap hari kita nongkrong di warung sate, Iya. di warung bakar-bakar. Tukang sate juga setiap hari nggak makan sate sih, Iya, Dok. betul. Itu. Jadi intinya jangan makan tuh melulu itu. Iya. Makanya tadi 4 sehat 5 sempurna. Keseimbangan Semua tadi ya, unsurnya Dok, ya? ada. Berganti-ganti menunya gitu kan. Biasanya kan terjadi pada anak kecil nih. Misalnya Iya. ada anak kecil yang sukanya makanannya nugget. Mm-mm. Setiap hari nugget terus misalnya gitu. Itu yang tidak bagus di situ. Iya. Misalnya gitu. Karena jadi sayur tidak ada, Benar. mineralnya kurang, misalnya seperti Padahal itu. protein paling murah, Dok, telur ya, Dok ya. Ya. Yang gampang, cepat. Paling cepat dan murah. Dok, selain itu kan pewarna. Ya. Itu juga bikin serem Ya. soal kanker, penyebab kanker. Jadi pewarna itu kan zat kimia ya. Mm-mm. Nah, zat kimia tertentu itu juga banyak yang menjadi karsinogenik. Hmm. Makanya zat warna itu kan diberi penggolongan nih. Jadi zat warna itu banyak dan mana zat warna yang diboleh untuk makanan. Ya. Kalau zat warna itu sudah dapat izin untuk memberi untuk makanan, berarti dia Aman. aman. Apa istilahnya food grade ya, Dok ya? Iya. Tapi kan ada tuh yang industri makanan, mohon maaf, Iya. oknum ya, Mm-mm. Iya. misalnya memberi warna dari zat warna pakaian. Pakaian. Atau zat warna kertas. Yang penting dia cuma ngeliat yang penting warnanya gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi kalau seperti itu yang berbahaya dan itu pun juga sekali lagi dalam jumlah dalam jumlah yang banyak. Kalau misalnya kita kecolongan 1 kali 2 kali sih mungkin tidak apa-apa. Aman ya, Dok ya. Ya tapi kalau sering seperti itu tanpa kita sadari, nah makanya kan salah satu yang paling gampang kan zat warna makanan tuh tidak mungkin warnanya itu ngejreng gitu. Itu yang kadang bikin menarik. Ya, yang merah banget gitu. Yang aman kan zat warna yang juga dari tumbuhan misalnya gitu kan. Ya. Hijau dari pandan misalnya, Benar. merahnya dari apa kayak Cincau, cincau cincau ya bisa kan? gitu. Dan cincau. Nah itu ada juga yang
dari kimia, tapi itu sudah didapat izin dari BPOM. Dok, saya kesimpulannya gini, kayaknya semua makanan kan sebenarnya itu kan keseharian kita lah. Yeah. Nemu gorengan, nemu ada zat pewarnanya, terus kadang kita makan kurang serat gitu. Masa langsung tiba-tiba jadi cancer gitu? Gitu memang proses jadi cancernya enggak gitu. Jadi cancer itu kan tidak sesuatu yang mendadak ya. Iya. Ya pasti butuh, pasti itu setelah sesuatu itu jadi kayak habit. Jadi yang terjadi secara terus-menerus dan Akumulatif jangka ya. waktu lama. Ya. Lamanya itu ada. Ya memang lamanya kita kalau saya disuruh bilang berapa lama juga relatif juga. Tergantung tubuh. Oke. Iya, tapi enggak masing-masing. mungkin misalnya gini. Kita sudah bergaya hidup sehat terus hari ini saya minum dikasih pewarna konveksi gitu terus saya minum terus besok cancer gitu ya enggak lah. Oh enggak. Ya gitu. Nah, jadi itu pasti pola yang tidak sehat itu yang terjadi terus-menerus dalam jumlah yang banyak dan terakumulasi dalam tubuh akan menjadi zat karsinogenik sendiri. Nggak langsung cancer sih, tapi keracunan dulu aja. Jadi ini cancer yang didapat dari faktor dari luar ya. Iya. Beda lagi yang tadi yang sifatnya genetik dan sebagainya itu ya itu tidak bisa kita jelaskan dengan faktor makanan dan sebagainya. Tapi kalau faktor berarti artinya dari faktor luar artinya makanan atau aktivitas juga ya dok ya, yang punya potensi kanker tinggi. Intinya sih kalau dari penjelasan dokter jangan terlalu berlebih sih, gitu kan dok? Ya. Apapun aktivitasnya ataupun misalnya makanannya dan menuntut keseimbangan itu tuh yang memang harus balik lagi ke kita sih ya dok. Jadi intinya tuh kehidupan kita tuh kan harus seimbang ya. Rohani jasmani harus seimbang. Iya benar. Ya kan pengeluaran pemasukan harus seimbang. Itu benar. Kerja dan istirahat harus seimbang. Ya kan? Iya. Kerja sama senang-senang harus seimbang. Iya. Kan kita harus ada waktu untuk liburan, untuk santai harus ada. Termasuk makan juga harus seimbang. Seimbang makanan itu bisa jadi gini. Kalori yang dikeluarin sama kalori yang masuk juga harus seimbang. Orang yang kegiatan fisiknya sedikit, kalorinya sedikit ya jangan makan banyak-banyak kan gitu. Iya. Nah, itu. Terus seimbang dalam artian porsinya sudah sesuai, jenisnya juga harus seimbang. Jangan semua kalori didapat. Kan lemak, karbohidrat, protein itu semuanya menghasilkan kalori ke kita. Iya, benar. Tapi jangan semuanya kalorinya dari lemak. Kalorinya cuma dari protein. Semuanya harus ada. Karena semua itu dibutuhin sama tubuh kita. Vitamin juga gitu. Jangan cuma vitamin C. Ya harus ada B-nya, D-nya dan sebagainya. Nah, kalau itu tercukupi walaupun tidak ideal banget. Kalau itu seimbang. Nah, istirahat tadi juga itu pengeluaran pemasukan itu penting. Itu mempengaruhi Kalau gizi itu yang kita kalau itu enggak seimbang, surplus. Amin. Oke, dok, ngomongin soal pemasukan dan pengeluaran, saya agak pertanyaannya begini dok. Sebenarnya Tuhan kan sudah menciptakan tubuh kita. Yeah. Ketika kita makan, sebenarnya tubuh kita itu kan cara mencerna dan menyerapnya itu kan sudah ada pintarnya lah di dalam tubuh kita. Ketika makanan masuk, mau gorengan, mau yang bakar, mau yang apapun itu kan kemudian yang bagus diserap untuk tubuh terpisah untuk tubuh kita, yang nggak bagus terbuang tadi. Ada yang masuk. Nah, itu pada titik apa ya? Kalau misalkan dalam sistem tubuh kita itu ini yang bikin penyakit gitu, yang bisa menyebabkan penyakit gitu loh dok. Ya sebenarnya kan kita itu tahu kalau sudah bergejala. Oke. Jadi gejala atau simptom atau keluhan yang kita rasakan itu sebenarnya kan sistem warning kita. Jadi kalau kita itu imunnya sudah bagus, jadi kalau kita makan sate kebanyakan terus pusing itu warning. Itu kita. udah warning, iya. Oke. Kita kebentur nyeri. Ya, itu warning. Warning kita. Jangan dibenturin lagi. Kita habis olahraga keju kemeng semua gitu. Apa itu tuh? warning. Apa tuh keju kemeng? Keju kemeng itu Apa ya? maaf Pegel ya? orang Jawa pegel. Ya. Oh iya. Ya. Maaf. Itu. Jadi itu warning kita. Iya. Ya. Demam. Kita kena infeksi, demam. Itu warning. Itu warning. Nah, warning itulah yang menyadarkan kita, ada yang enggak bener nih. Iya, benar. Ya. Terus kita cari, kita obatin. Seperti itu. Nah, kalau tubuh kita itu imunitasnya jelek, warning itu tidak terjadi. Tapi langsung jatuh kita. Okay. Jadi kalau kita andaikan gini. Ya. Suatu negara Ya. punya angkatan perang yang kuat. Ya. Ada musuh nyerang nih.
Ngelawan enggak? Pasti. Terjadi perang enggak? Iya. Kalau perang efeknya apa? Bom-boman, Iya. tembak-tembakan. Pasti ada gedung yang rusak, ada suara meletus, Iya. ada orang mati. Itulah yang menimbulkan demam, nyeri dan sebagainya. Karena ada perlawanan di tubuh kita. Oke. Tapi kalau negara itu tidak punya tentara, misalnya Vatikan atau negara yang lagi tidak punya duit, tidak punya Iya. tentara, diserang musuh, Kolaps langsung. nggak bisa ngelawan kan, langsung nyerah kan, Iya. terjadi perang nggak? Enggak. Bom-boman enggak? Enggak. Ada hancur-hancuran enggak? Enggak. Makanya demam enggak keluar. Nyeri enggak keluar. Tapi langsung takluk, langsung dead. Iya. Nah, itu seperti tubuh kita. Tubuh kita itu kalau masih kuat, imunitas kita bagus, kalau ada yang salah langsung alarmnya nyala. Tapi kalau imunitasnya sudah rusak, misalnya orang kena sakit yang kena imunitasnya, maaf sakit HIV misalnya, Iya. orang SIDA itu imunitasnya terganggu. Jadi dia kemasukan infeksi yang berat pun dia masih biasa-biasa aja. Tahu-tahu meninggal. Orang tua tuh imunitasnya juga sudah rendah. Iya. Kayaknya enggak apa-apa. Tahu-tahu nanti ditemukan sudah meninggal. Nah, seperti itu. Jadi demam, nyeri dan sebagainya itu warning. Jadi kalau misalnya termasuk lab misalnya, kolesterolnya tinggi nih. Nah, berarti warning nih, jangan makan yang kolesterol tinggi. Hipertensi nih. Nah, itu warning. Tensinya naik nih, berarti enggak boleh makan garam-garaman, enggak boleh makan lemak-lemakan. Nah, itu. Ya sinyal-sinyal itu yang harusnya kita itu harus Nah, masalahnya di kita itu kan sering jadi dokter sendiri kan. Ngerasain sendiri, ngobatin sendiri. Ada dokter Google, Dok. Nah, iya. Gitu. Sebenarnya kan kita menciptakan sistem seperti kayak kita bisa konsultasi secara jauh. Itu kan untuk emergensinya. Iya. Sementara kita atasi dengan itu, habis itu harus tetap periksa secara lebih lengkap. Nah, kalau untuk soal kanker sendiri nih, Dok, biasanya ketika ada warning atau ada alarm itu, berapa lama sih idealnya kita untuk secepatnya? Karena kan balik lagi tubuhnya mungkin diawali dengan demam aja gitu, atau tiba-tiba kalau cancer gimana sih, Dok? Kalau cancer kan sebenarnya kan gejalanya sesuai dengan yang diserang ya. Tapi Okay. seperti kayak usus tadi kan perubahan pola BAB. Tapi kan pasti ada demamnya. Nah, kayak gitunya. mohon maaf, walaupun itu bukan kompeten saya. Iya. Misalnya breast cancer, tumor payudara. Itu kan diajarin ibu-ibu itu untuk melakukan palpasi sendiri. Iya. Ya, untuk palpasi itu meraba-raba. Iya. Kalau ada benjolan kecil, kok kulitnya ada yang lebih mengkerut misalnya, atau maaf putingnya ketarik ke dalam misalnya. Nah, itu warning tuh. Harus diperiksa lebih lengkap, atau sering nyeri ya. Itu payudaranya. Contohnya seperti itu. Jadi Kalau gejala sih memang tergantung tempatnya ya. Iya. Misalnya gejalanya tumor paru ya sama gejalanya tumor usus, secara spesifiknya beda, tapi secara umumnya seperti saya bilang tadi, seperti penurunan nafsu makan, berat badan turun, imunitas menurun. Nah, itu sama. Harus segera tuh. Harus segera. Oke. Kalau sekarang ini paling banyak itu cancer apa sih, Dok? Cancer payudara, cancer usus, atau apa, Dok? Kalau cancer usus itu pada laki-laki kalau tidak salah dia peringkat ke-4. Kalau laki-laki itu yang paling tinggi itu lupa saya, paru atau prostat. Cancer paru ada. Ya, banyak. Paru banyak. Terutama kan kalau di Indonesia. Itu beda kayak paru-paru basah, paru-paru kering gitu. Itu kalau paru basah, paru-paru kering itu kan infeksi ya. Infeksi, betul. Kalau cancer ya cancer. Jadi paru-paru itu ada benjolannya. Jadi cancer itu bisa masuk ke organ. Bisa mata aja bisa ada cancer. Okay. Hidung pun bisa ada cancer. Semua tubuh kita yang punya sel hidup bisa jadi cancer. Kulit pun ada cancernya. Iya, Kak. Prostat ada. Rahim ada. Nakal. Hidung telur ada. Nakal banget itu si cancer. Nakal ya, Dok. Jadi dia nggak akan bahaya kalau nggak dibangunin tadi. Iya. Ya. Nah, supaya tidak bangun itu kita harus berpola hidup yang sehat.
Itu karena pola hidup yang tidak sehat itulah yang bisa membangunkan macan tidur itu. Sebenarnya di tubuh kita tuh sudah ada kayak chip sebenarnya yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tubuh kita itu sudah seperti ada polanya. Setiap organ tuh kerjanya tuh kamu gimana, ya kan? Bayangin orang mandang kok bisa tertarik, mandang makanan kok bisa lapar, mandang pakai mata, lapar di perut, Iya. ya kan? Kok bisa? Jatuh cinta di hati. Iya. Asik. Dari mata turun ke hati. Kalau makanan dari mata turun ke perut, Iya. ya kan? Itu karena koordinasinya luar biasa. Ketika koordinasinya itu bermasalah, karena kita ada keseimbangan yang terganggu, ya konslet lah. Oke. Saya jadi teringat ada kalimat begini, mati itu takdir, tapi kalau sakit itu pilihan. Ya artinya mau hidup sehat, pilihan mau hidup sehat atau hidupnya jorok ataupun apapun itu kan jadi bikin sakit gitu dok. Ya. Benar. Jadi orang mati itu bisa kapanpun. Ya, takdir. Tidak berdasarkan sehat atau sakit, Ya. tidak berdasarkan umur, tidak ada urutan mati kan. Iya. Lahir lebih dulu, mati lebih dulu, nggak Iya, ada. benar, Dok. Ya kan? Tapi kebahagiaan, kesehatan itu pilihan. Karena itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Ya. Salah satunya pola hidup sehat Iya. tadi. Kan orang bisa mati muda tapi selama mudanya itu dia bahagia, matinya mendadak juga, tidak ngerepotin orang, dia juga tidak menderita kan ada. Ya misalnya olahragawan tuh, dia sehat terus kan, pas main bola tiba-tiba serangan jantung, langsung meninggal. Dia tidak menderita, tidak perlu dirawat rumah sakit, Iya. keluarganya tidak perlu keluar duit, ya jadi nangis-nangis karena matinya mendadak, tidak ngerepotin orang. Ya kan ada orang yang sakit sampai berpuluh-puluh tahun di rumah sakit tidak sembuh-sembuh, tapi juga tidak diambil-ambil sama Allah. Kan? Oke. Dok, selain makanan, Ya, ini terakhir ya sekalian. ya, minuman itu juga banyak menyumbang penyebab Minuman kanker. beralkohol termasuk. Hanya alkohol atau Atau minuman manis, minuman. Ya. Jadi kalau cancer itu makanannya gula. Wah. gimana dok? Cancer makanannya gula. Maksudnya gimana ini dok? Jadi gini, bukannya gula menyebabkan cancer. Iya. Tapi kalau orang sudah punya cancer, gula itu akan mempercepat. Oh, Jadi oke. banyak dokter-dokter onkologi yang menyarankan kalau orang yang sakit cancer, suruh kurangin makan gula. Cut gula tuh langsung. Iya. Padahal kan yang kita makan rata-rata banyak gulanya dok. Di nasi juga ada gulanya. Harus dikurangin yang manis-manis. Kalau sudah mengidap cancer. Iya. Bukan gula menyebabkan cancer, tapi Ya, gula. saya belum baca jurnalnya atau itu keterdapatan saya ya bahwa gula itu menyebabkan kanker. Tapi kalau gula itu mempercepat pertumbuhan dan sebagainya itu iya. Karena itu salah satu kesukaan dari sel kanker adalah gula. Udah Gitu. Jadi Iya. pasti kalau orang sakit kanker salah satu yang dipantang dia adalah gula. Jangan banyak makan yang manis-manis. Oke. Dok, terakhir ini soal makanan minuman ideal. Iya. Jangan sampai membangunkan sel kanker. Iya. Yang dimakan harus seperti apa? Atau memang Yang sederhananya gimana? atau memang ada nggak sih makanan yang memang makanan ini bagus buat mencegah cancer gitu? Ada nggak sih dok? Ya tadi sebenarnya makanan yang cukup kebutuhan, Iya. cukup kalori dan berimbang. Gitu. Kalau untuk mencegah jadi gini. Kan ada makanan mungkin pernah dengar yang mengandung antioksidan yang tinggi. Iya. Nah, itu kan salah satu makanannya. Antioksidan itu kan untuk mencegah terjadinya sel kanker ya. Antioksidan tinggi kan kayak brokoli dan sebagainya, Iya. banyak sayur dan sebagainya, biji-bijian itu banyak antioksidan tinggi juga. Tomat. Tapi memang itu bukan kayak obat ya. Tidak ada jaminan kalau itu makan banyak pasti akan terbebas dari kanker, juga belum tentu. Tapi itu suatu usaha kita sih. Itu baik karena dimakan pun di luar itu juga efek sampingnya baik untuk tubuh kita. Iya. Gitu. Nah, itu kan dari sayur nih. Iya. Kemudian protein dari biji-bijian misalnya tahu tempe itu kan juga bagus. Tapi itu juga
kalau berlebihan, contohnya kayak protein nih. Mungkin protein itu ada antioksidannya. Iya. Protein juga bagus untuk regenerasi sel, untuk penyembuhan luka. Tapi kalau protein yang banyak, kalau bisa merusak ginjal juga. Asam urat tuh. Asam urat tinggi. Ya kan? Kalau kelebihan. Makanya intinya kan tidak boleh berlebihan. Kecuali air putih. bukan, kecuali tadi duit ini. Iya, duit kelebihan enggak apa-apa. Bisa disumbangkan masalahnya. Oke. Dr. Seno, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di Jung Tolight Podcast. Semoga bermanfaat buat sahabat Merdeka. Oke. Tetap jaga kesehatan ya, sahabat Merdeka. Sis, biar nggak stres ya. Dok, terima kasih ya dok. Dok. Sama-sama. Salam buat teman-teman di IMC. Oke. Sampai jumpa sahabat Merdeka.